Shalom saudari, kita ketemu lagi di minggu yang diberkati Tuhan. Saya percaya tuntunan Tuhan yang menjadi satu rangkaian dari minggu lalu akan membuat kehidupan kita diubahkan. Tapi untuk itu yuk kita mulai dengan doa dulu. Bapak terima kasih buat hari yang Tuhan berikan sehingga kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus sehingga menjadi tuntunan buat kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengar tuntunan-Mu yang berkati kehidupan kami dan mengubahkan kami. Terima kasih, kami siap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saudari, kita lanjut aja. Tuntunan Tuhan buat minggu ini adalah kelanjutan daripada minggu lalu, yaitu how much happiness or success, seberapa banyak kebahagiaan ataupun keberhasilan yang kita inginkan. Kenapa? Karena kebahagiaan dan keberhasilan telah Tuhan sediakan. Kadang kita tidak sadar. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, saya perlu review karena ini menjadi satu rangkaian dari firman minggu lalu, saudari ya. Oke, kita ngelihat bahwa yang menahan kebahagiaan atau keberhasilan kita adalah pola pikir. Pola pikir yang berfokus pada kemarin kita sudah melihat ketidakberdayaan, kegagalan, kejatuhan, masa lalu. Kemudian juga what I want, apa yang aku mau. Kadang kita minta sesuatu sama Tuhan lalu kita atur caranya. Itu termasuk pola pikir apa yang aku mau. Sehingga ketika kita tidak melihat Tuhan bekerja dengan cara yang kita mau, kita bingung dan kita kecewa sama Tuhan. Kemudian juga ada juga orang-orang yang pikirannya tentang it's about me, semua tentang saya, dia berfokus kepada kemampuan, keberhasilan. Sebagian pada kegagalan, kelemahannya. Tapi juga ada yang bersikap berdasarkan kemampuan dan keberhasilan. Lalu solusi dari semua masalah yang kita hadapin sesungguhnya nggak susah-susah, saudari. Kalau kita ngadepin masalah kehidupan ini, apapun juga, solusinya sih sebenarnya gampang, yaitu Yesus. Karena Yesus adalah jawaban. Amin. Solusi semua masalah, saya katakan, it's about Jesus. Ini tentang Yesus. Ya, tetapi Yesus adalah jawaban, amin. Tetapi Anda harus tahu jawaban itu ada pada firman-Nya, pada karyanya, pada tujuannya, dan pada pemberiannya. Amin ya, saudari. Nah, kita sudah melihat bahwa apa yang diperlihatkan is about me adalah sifat natural manusia, alamiah. Tetapi apa yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus, firman karyanya, tujuannya, pemberian itu supranatural, di atas natural, kuasanya di atas hal-hal yang alamiah, lebih bernilai jauh dan memang benar di atas segala-galanya. Ini bersifat roh. Kalau berpola pikir it's about me, tentang saya, Anda sekedar mengejar produk akhir, hasilnya saya ingin ini. Ketika Anda minta, Anda segera mau lihat itu sama Tuhan. Ya, dan kadang-kadang itu yang kita nggak bingung, kenapa Tuhan belum berikan? Karena Tuhan bekerja melalui it's about Jesus. Maksudnya apa? Tentang berjalan bersama Dia melalui proses kehidupan ini. Inilah yang sering orang percaya tidak sadari, sehingga mereka bingung kalau belum dapat sesuatu ataupun jawaban. Mereka pikir Tuhan gak jawab, atau Tuhan gak dengar, atau Tuhan gak maha kuasa. Dan ini akhirnya dipana-pana oleh si jahat. Saudari, Anda harus kenal cara Tuhan. Tuhan ya menjalan, memberikan hidupnya. Makanya tentang Yesus bukan berarti segala sesuatu harus melayani Dia. Enggak, saudara-saudari. Berarti kekuatan Anda, perjalanan Anda menempel dengan Yesus. Kenapa begitu? Karena di luar Dia kita tidak bisa apa-apa. Tujuan Tuhan tentang Dia adalah Dia mau berperang buat kita. Dia mau menuntun kita sehingga kita bisa mampu berbuat ataupun juga melakukan sesuatu. Amin. Nah, kita sudah melihat dan agak ringkasan dikit di sini bahwa ketika pertama yang datang harus firman, saudari. Kenapa firman? Karena firman adalah memiliki otoritas atau kuasa tertinggi. 1 Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bukannya Allah artinya secara materi ataupun secara esensi, tetapi secara kuasa. Kita sudah melihat ya, Dia firman memiliki kuasa yang sama dengan Allah. Kenapa bisa begitu? Ketika Allah melakukan sesuatu, selalu Dia berfirman.
Allah tidak akan menggenapi tanpa ada yang tertulis, tanpa dia berfirman. Apa yang dia mau lakukan harus dia firmankan ataupun ada di firman. Oleh sebab itulah, ya saudara-saudari, di firman tertulis bahwa penebusan dosa harus dengan korban darah. Dan semakin sempurna penebusan itu sempurna. Oleh sebab itulah, Yesus karyanya harus tertulis dulu di firman. Ya, bahwa tanpa curahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kenapa bisa begitu? Jangan dipertanyakan firman itu. Firman bukan dipertanyakan, firman adalah untuk Anda ketahui. Kadang kita nggak tahu kenapa. Amin, saudara. Karena firman itu adalah otoritas tertinggi. Harus kita ikutin. Demikian juga, saudara-saudari, kalau tidak tertulis di firman bahwa Yesus harus mati di salib, dan Yesus mati di salib juga, tapi nggak tertulis di firman, itu tidak ada faedahnya. Tetapi itu tertulis di firman bahwa Yesus harus mati di salib. Oleh sebab itu ketika Yesus mati di salib, itu membawa kuasa yang dahsyat karena menggenapi firman. Yesus sendiri ketika berjalan di muka bumi selalu berkata agar digenapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Amin, saudari. Sebab itulah firman harus fondasi yang menopang karya Tuhan, tujuan Tuhan, pemberian Tuhan. Amin. Kita tidak mulai dengan pemberiannya dulu. Banyak anak-anak Tuhan mau mencari pemberiannya dulu. Anda dan saya harus mulai dengan firman. Firman adalah fondasi untuk kita berjalan bersama Dia, melihat kuasa karya Kristus, untuk juga berjalan dan melihat, dituntun, dipimpin pada tujuannya, sehingga kita mengalami pemberiannya, saudari. Amin. Ya. Kemudian minggu lalu kita sudah melihat kepada karyanya, saudari. Lewat karyanya, kita satu-satu karya yang terbesar Tuhan Yesus bukannya mujizat, tetapi adalah kematian di atas kayu salib yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, saudari. Amin. Itulah karya yang satu-satunya yang mengubahkan. Mujizat belum tentu mengubahkan kita, tetapi kematian Yesus, karya di atas kayu salib itu mengubahkan kita. Jadi status kita yaitu anak-anak Allah. Nah, kemarin kita melihat minggu lalu bagaimana itu kita melihat Yakub oleh karya Allah berubah menjadi Israel. Yakub yang sebelumnya penipu manusia, it's about me, berubah menjadi Israel, Prince of God. It's about Jesus, it's about God, saudara, tentang Tuhan. Amin. Kemudian dia berubah ketika menjadi Israel karena karya Tuhan. Dia mulai mempercayai cara Tuhan, dia menerima damai, dia menopang orang lain, memiliki hubungan pribadi, dan melihat kebesaran Tuhan. Dan inilah kita adalah anak-anak Allah, saudari. Identitas kita sekarang adalah anak-anak Allah. Ketika kita terima Yesus, kita manusia baru, yaitu manusia roh. Identitas kita adalah ini dia. Kita sekarang anak-anak Allah. Karena kita anak Allah, identitas kita pelaku firman. Kita pemilik damai sejahtera. Kita itu penolong orang lain. Ini identitas kita, DNA kita. Kita dipanggil untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita melihat kebesaran Tuhan. Amin. Ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan melihat kebesaran Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, saudari. Ya, oke. Ketika kita menjadi pelaku firman, kita akan mempercayai cara Tuhan di atas cara kita. Nah, ini dia. Maka ini yang membuat kita bahagia dan sukses. Tapi banyak sekali orang melihat, Pak, kalau itu identitas saya, kenapa saya nggak suka firman? Saudara-saudari, sama Anda tidak langsung. Jadi barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, identitas lama Anda sudah berlalu. Makna berlalu adalah tidak efektif, tidak membuat hidup Anda efektif. Jadi yang baru sudah datang, yang baru akan membuat hidup Anda efektif. Tetapi yang lama tetap ada. Kalau Anda nggak melatih ini, maka hidup Anda nggak efektif. Karena yang lama akan mempengaruhi Anda. Manusia lama itu manusia natural. Hal-hal yang natural, hal-hal yang daging.
Amin. Kita sudah lihat minggu lalu. Dan minggu ini kita akan melihat kepada poin yang ketiga, yaitu tujuannya. Saudara-saudari, ketika Anda diberikan berkat, kalau tidak tahu tujuannya, berkat bisa membahayakan kita. Sebab itu kita harus tahu tentang tujuannya. Lalu apa tujuan Tuhan buat kita? Dan saya mau kasih unjuk, Tuhan mau kasih unjuk kepada kita tujuan yang mendasar, yang pokok. Oleh sebab itu kita lihat kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Saudara-saudari, amin. Nah, ini dia. Jadi tujuan Tuhan buat kehidupan kita orang percaya adalah membuat kita segambar dengan Allah. Itu tujuan umum buat semua. Tujuan pokok, tujuan dasar, saudari. Sejak Tuhan menciptakan kita, tujuannya adalah segambar dengan Allah. Apa itu segambar dengan Allah? Segambar dengan Allah bermakna adalah mewakili Allah. Anda enggak dan saya tidak sama secara dengan Allah. Kita tidak sama. Wahyu katakan kemuliaan, kekuatan, kejayaan, hormat hanya milik Allah. Jadi kita nggak sama dengan Allah, hanya milik Allah kekuatan, kuasa, kemuliaan, glory, honor, saudara, itu milik Allah. Jadi kesegambaran kita adalah tentang kita mewakili Dia secara sifat, cara, keinginan. Ini dia. Jadi kita memilikinya sifat, cara, keinginan sebagai representatif Allah. Itu awal Tuhan menciptakan kita, kemudian iblis mengacaukan, tetapi Yesus kembali merebut ataupun nebus kita, dan kita dibikin ciptaan baru, segambar dengan Allah. Dan langsung terjadi di roh kita. Jiwa kita belum, tubuh kita belum juga, hingga nanti Yesus datang kedua kali. Jiwa kita sedang diproses, sedang berlangsung. Amin. Nah, pertanyaannya, segambar dengan Allah yang bagaimana? Kalau kita ngelihat dalam kitab Kejadian, kalau Allah bilang, Dia Allah itu kita, Putra dan Roh Kudus, mau buat manusia menurut gambar dan rupanya, maka harus ada sebelumnya gambaran Allah yang diperlihatkan oleh firman Allah, oleh Alkitab. Gambaran Allah menurut Alkitab, sebelum Allah berkata marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu apa? Dan oleh sebab itu, ini kitab yang pertama, pasal yang pertama, maka kita juga harus melihat ayat yang sebelum ini terjadi. Karena kitab Kejadian, pewahyuannya banyak. Kita ngelihat sebab itu ayat sebelum ayat 26-27 ini, apa yang terjadi? Ada 3 hal. Pertama, Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Lihat ya, Allah tidak berbuat sesuatu tanpa berfirman. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apa maknanya? Kita lihat, saudara. Kata belum berbentuk dan kosong, bahasa Ibraninya ini yang juga bahasa Ibrani model lama, tohu dan bohu, saudara. Ya, tohu artinya terbengkalai, saudari, tohu itu, ataupun tidak berharga. Sedangkan bohu itu artinya kekosongan, kehampaan. Dari kekosongan, dari kehampaan, keterbengkalaian, ketidakberhargaan, Tuhan gak bisa diam. Artinya bukan gak bisa diam. Tuhan gak mau itu terjadi. Maka dia kasih firman. Ketika dia berfirman, artinya dia tidak
jadilah terang. Dia mau ubah keadaan itu. Jadilah terang. Sebab itulah Tuhan menjadikan terang. Dengan kata lain, dari kegelapan, dari kehampaan, dari keterbengkalaian, ketidakberhargaan, karakter Allah, gambaran Allah yang menunjukkan gambaran Allah, dia menarik terang keluar. Oleh sebab itulah kita diciptakan segambar dengan Allah untuk menjadi terang juga, membawa terang keluar, nampak di tengah ketika Anda melihat kehidupan Anda gak berharga, ataupun Anda melihat orang lain gak berharga, Anda mau membuat mereka menjadi terang. Ketika Anda melihat hidup ini hampa, kehampaan dalam kehidupan, baik hidup sendiri, orang lain, ataupun sosial, Anda gak suka, Anda gak mau, Anda mulai mau terang itu muncul, dan Anda mulai memanggil terang, Anda mulai mewakili Allah dengan keinginan dan juga caranya. Ini saudara-saudara, Anda dipanggil untuk menjadi terang. Itulah kesegambaran dengan Allah menurut apa yang diperkatakan dalam Kejadian. Amin. Lalu kemudian Anda melihat yang kedua, saudara-saudari, dari Kejadian 1 ayat 11. Tadi ayat 2 dan 3, sekarang maju ayat 11. Inilah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Saudara-saudari, kita ini hidup di mana sekarang tanah sudah penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Taman, hutan, buah-buahan. Kalau kita bilang tanah, Anda nggak pernah bayangkan tanah itu nggak ada rumput, nggak ada pohon. Karena kita dari pengalaman dan memori kita yang tersimpan kalau dalam tanah itu. Tapi Anda bayangkan ketika Tuhan menciptakan tanah, udah ada belum tunas-tunas tumbuh-tumbuhan? Belum ada. Oleh sebab itulah dia berfirman untuk tanah menumbuhkan tunas-tunas itu. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Jadi dengan kata lain, tanah pada saat itu adalah padang gurun, tandus. Belum tandus artinya tidak ada tumbuhan. Dan kalau kita biasa, kalau ke tandus artinya kekeringan. Tuhan gak bisa diam karena Allah adalah Allah yang gak mau melihat kehidupan yang ada di padang gurun, hidupan yang tandus kering. Tuhan berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mau membawa pertumbuhan fruitful, berbuah-buah, saudara. Tetapi Anda ngelihat Tuhan gak suruh langsung pohonnya besar, tetapi tunas. Pertumbuhan butuh waktu. Amin, saudara-saudari. Gak langsung. Ini dia. Dan Anda tahu bahwa sebelum hari ketiga, Tuhan gak bilang baik. Tetapi semulai hari ketiga, ketika ada pertumbuhan, dan ada bilang baik. Ketika Tuhan menciptakan pada hari ketiga, dia bilang, Tuhan melihat semua itu baik. Amin. Jadi gambaran segambar Allah adalah Anda dan saya diciptakan untuk membawa pertumbuhan, berbuah. Ketika dikatakan berbuah, jangan pikirkan dengan cara dunia. Berbuah bukan artinya Anda bisa menghasilkan uang yang banyak, bisa bekerja dengan jabatan yang tinggi. Bukan itu, saudara. Anda bisa membuat kehidupan Anda dan kehidupan orang lain tidak kering, tidak tandus, tidak merasa seperti di padang gurun, muter-muteran, tidak keluar. Tetapi Anda tahu ada tujuan. Anda bisa menikmati dan bisa membawa kesegaran di kehidupan sekeliling kita. Amin.
Yang ketiga dari Kejadian 21 ayat 20, sorry. Ya, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Saudara-saudari, ketika Anda bicara dengan air, kalau ataupun di terjemahan lain laut, ya, Allah menciptakan laut dan langit kan, ya saudara, bayangan Anda adalah laut, penuh dengan binatang, air, ikan segala, saudara, betul kan, ya, dan di pinggir laut banyak burung. Tetapi ketika itu belum ada air, ikan, belum ada burung yang berterbangan, saudara, air itu memenuhi, dan gambarannya adalah seperti zaman Nuh, ketika air sampai 300 berapa ratus hari memenuhi bumi, nggak ada makhluk yang hidup di air itu, semua mati. Yang ada yang hanya di bahtera itu, saudari. Ya, nah, saudara, air di dalam bahasa Ibrani maim, saudara-saudari. Dan maim ini artinya air, saudara, dan gampangnya adalah aksara ataupun alfabet yang dipakai adalah mem. Mem itu aksara yang saudara, saya lupa, jadi ke-6. Ya, ke-6, saudara-saudari. Ya, 5 hei. Gimana? Bukan. Ke-13, saudara-saudari. Maaf, ya. Ke-13. Ya, ke-13, aksara ke-13. Nah, mem itu, air itu sama seperti zaman Nuh membuat semua makhluk hidup mati, dan mem itu ya mewakili kematian, saudara. Kematian. Dan kita sudah belajar bahwa di dalam kitab Kejadian, ya, yang lebih banyak berbicara di dalam dimensi roh, kalau itu Kejadian, manusia diciptakan memang makhluk punya tubuh dari tanah, tetapi ketika dihembuskan punya roh, dan roh saat itu, roh manusia lebih dominan, sehingga ke Tuhan lebih banyak sekali. Kalau Anda baca kitab Kejadian, saudari, awalnya Anda harus mulai melihat dalam dimensi roh, bukan dimensi materi, daging. Karena saat itu Adam dan Hawa masih dominan sifat rohnya ataupun dimensi rohnya. Jadi pengertian roh lah. Oleh sebab itulah pengertian roh tentang kematian bukan dimensi natural, artinya umurnya sudah nggak ada waktu lagi, itu namanya mati, ya. Terus tubuhnya decay, itu mati, nggak bisa aktivitas lagi. Nah, kematian di sini kita sudah belajar sebelumnya bicara tidak punya kuasa bagi Tuhan. Kematianlah tanpa kuasa, tanpa otoritas. Oleh sebab itulah ketika Yesus bangkit dari mati, dari maut, yang dia lakukan adalah dia katakan, ketika dia nyatakan bahwa dia hidup, dia bangkit dan dia hidup, dia nyatakan, kepadaku telah diberikan seluruh kuasa di surga dan bumi. Dia artinya dia hidup, dia nggak mati, karena dia hidup buat dia, dan dia hidup itu roh, sesari. Yesus juga saat itu sudah memiliki tubuh kebangkitan, tetapi ketika Yesus mengatakan seluruh kuasa di surga dan bumi sudah diberikan kepadaku, ini pernyataan roh bahwa sekarang dia nggak mati, dia hidup, karena hidup berbicara kuasa. Mati bicara tanpa kuasa, tanpa otoritas. Bagaimana jawaban Tuhan atas air yang mati, melambangkan kematian ini? Maka dia bilang, berkeriapanlah makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup di air apa? Ikan. Dan ikan dilambangkan di dalam bahasa Ibrani dengan huruf nun. Ikan, huruf nun juga bermakna kehidupan dan produktif. Jadi Anda ngelihat, saudara-saudari, segambar dengan Allah adalah kita memiliki kehidupan, memiliki kuasa. Tapi bagaimana? Apakah benar kita sudah memiliki kuasa? Sudah, saudara-saudari. Firman Tuhan adalah kuasa. Anda dan saya sudah diberikan firman Tuhan. Roh Kudus di dalam kita juga
adalah roh yang membangkitkan Yesus dari maut, memiliki kuasa. Kita ada ketika kita hidup dipimpin oleh roh dan berpegang pada firman. Inilah yang membuat kita segambar dengan Allah, mewakili Allah. Bagaimana kita memiliki kuasa? Tadi. Hidup produktif. Ikan itulah jawaban Tuhan terhadap air yang gak ada apa-apa, air yang mematikan. Ya. Nah, jadi kehidupan yang kuasa, gambaran ikan juga bicara keproduktifan. Kehidupan yang penuh kuasa juga adalah hidup yang produktif. Makanya firman Tuhan mengatakan, saudara-saudari, gunakanlah hari-hari yang ada atau waktu-waktu yang ada, sebab hari-hari ini jahat. Karena salah satu keproduktifan kita adalah kita mengatur waktu kita. Bagaimana kita menggunakan waktu. Bagaimana kita menggunakan apalagi? Uang kita, sumber-sumber yang Tuhan sediakan agar produktif. Saudari, banyak hari-hari ini orang gak tahu menggunakan waktu, terjebak dengan sosmed, sehingga gak produktif. Banyak orang juga terjebak dengan segala glamor, sinar dunia, sehingga mereka gak bijaksana menggunakan sumber finansial. Akhirnya gak produktif, saudari. Kuasa bukan hanya mujizat. Kuasa adalah ketika kita memiliki kemampuan ataupun juga saudara kita memiliki kendali atas waktu, kita juga memiliki kendali atas keinginan-keinginan yang hanya berupa keinginan mata, membeli yang gak penting, sehingga akhirnya kita gak bijaksana menggunakan finansial. Ini pun kuasa. Banyak orang berpikir kuasa adalah ketika Anda melempangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Ya, itu kuasa, tetapi juga ada kuasa dalam kehidupan sehari-hari yang mewakili sifat dan cara Allah. Renungkan itu sehari-hari. Ya. Dan yang kedua juga, mem itu melambangkan juga kekacauan ataupun bahaya, distress sehari-hari. Jawaban Tuhan terhadap kekacauan bahaya adalah hendaklah burung berterbangan di atas bumi. Saudara, sebenarnya bukan burung dipakai di sini, semua diterjemahkannya burung, tetapi segala yang memiliki sayap. Itu ya, yang memiliki sayap. Anda teringat Mazmur 91 gitu. Ya. Jadi Mazmur 1 itu yang bernaung dalam sayap Allah. Naungan itu sayap, saudari. Nah, kayak gitu. Jadi ini melambang covering, proteksi, saudari. Dan ini juga bicara pemeliharaan, memelihara. Saudari, segala satu segambar Allah adalah kita menjadi pemelihara. Karena kalau kita nggak pelihara akan terjadi kekacauan. Pemelihara kehidupan. Orang-orang percaya adalah orang-orang melihara kehidupan. Kalau nggak akan terjadi kekacauan di bumi ini, di dunia ini, di kehidupan kita, di keluarga kita. Anda memelihara kedamaian, Anda memelihara keharmonisan, Anda memelihara emosi kita. Kalau nggak kacau kan? Dunia pun juga harus dipelihara. Orang-orang percaya harus menjadi orang-orang yang memperdulikan lingkungan. Karena itulah yang memelihara kehidupan. Ya? Oke, Anda mulai renungkan itu, saudari. Jadi kita ngelihat ada 3 yang Tuhan kasih tahu. Gambar dengan Allah adalah ketika kita memiliki kehidupan yang penuh, ya, dan memiliki kehidupan yang berkuasa, bukan hanya sekedar mujizat, tetapi kuasa mengendalikan nafsu, kuasa mengendalikan waktu, keinginan, terus juga memelihara kehidupan. Anda memelihara kehidupan, kadang kita harus juga orang yang memelihara hubungan dengan orang lain, saudara-saudara, ya. Kemudian tadi padang gurun bicara Anda juga adalah segambar dengan Allah, adalah orang-orang yang membawa pertumbuhan buah dan orang-orang yang menjadi terang.
Ya, dan Anda ngelihat ini semua ya adalah proses tidak langsung, segambar dengan Allah tidak langsung. Anda dan saya sudah memiliki benih dari Kristus, kita lahir dari Yesus. Tapi untuk itu Anda perlu proses, Anda dan saya perlu proses untuk kita menjadi terang, membawa pertumbuhan dan memiliki kehidupan yang penuh kuasa dan memelihara kehidupan ini, saudari. Kita ikuti prosesnya, nggak langsung, it's okay, tapi ikuti prosesnya. Kadang-kadang, Tuhan, ini dia kita melalui hal ini. Jadi kalau hidup kita masih ada di sini, it's okay. Karena perlu keadaan ini untuk menjadikan kita terang. Ketika kita menjadikan terang, maknanya adalah kita tidak ditentukan nilai dan keadaan di dunia. Kadang orang merasa nggak berharga karena apa kata dunia. Karena kita merasakan kekosongan karena keadaan di dunia. Membawa pertumbuhan, ini berbicara tidak ditentukan perasaan dan suasana hati. Karena padang gurun, ketandusan kita, kekeringan kita kadang-kadang itu adalah karena kita main di perasaan, membiarkan perasaan kita diserang, diombang-ambingkan. Ya? Kemudian memiliki kehidupan kuasa, melihara kehidupan sehari adalah Anda tidak ditentukan oleh besarnya masalah. Kalau saya nggak punya kuasa, jadi kalau masalah besar, saya nggak bisa apa-apa nih. Enggak, Anda tidak goyah dengan besarnya masalah dan keterbatasan kemampuan kita. Amin. Jadi kalau kita belum sampai sini, it's okay, ini proses. Kalau kita masih ada di sini, bukan berarti Tuhan nggak jawab. Tapi Tuhan pakai hal-hal ini untuk membawa Anda menjadi terang, memberikan pertumbuhan, dan memiliki kehidupan yang penuh kuasa, serta memelihara kehidupan. Amin. Jadi inilah yang akhirnya membuat kebahagiaan kita. Kita bisa menikmati kebahagiaan dan kesuksesan yang dari Tuhan. Amin. Renungkan semua itu, saudari. Saya percaya ini tuntunan Tuhan supaya kita jalani, lakukan bersama-sama dengan orang percaya, karena Roh Kudus ada di dalam kita akan menuntun kepada proses di mana kita menjadi segambar dengan Allah, dengan Kristus Yesus. Amin. Kiranya Tuhan berkati. Yuk kita tutup dengan doa dan doa berkat. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Dan biarlah hari-hari ke depan ini Roh Kudus terus menuntun kami, sehingga kami tahu bahwa kami sedang terus di dalam proses menjadi segambar serupa dengan Allah. Melalui keadaan-keadaan hari-hari ini, biar kami sadar Tuhan pakai keadaan untuk membuat kami menjadi segambar serupa dengan Kristus Tuhan kami. Terima kasih, berkati umat-Mu, anak-anak-Mu ya Aba, ya Bapa. Ya Tuhan kami Yesus, kami ini adalah domba pemeliharaan-Mu, Roh Kudus kami adalah bait-Mu, sebab itu biar kami semakin serupa dengan Kristus, membawa terang. Tuhan, kami juga membawa pertumbuhan, bertumbuh dalam hidup kami juga Tuhan memiliki kuasa dan juga melihara kehidupan ini. Terima kasih, hormat, kemuliaan, syukur kami berikan padamu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, katakan amin. Haleluya.